Halo teman-teman, kembali lagi di channel Ujang Aceng. Dan hari ini kita bakal bahas semua bangkai yang ada di Bleach. Langsung aja kita masuk. Zanka no Tachi. Zanka no Tachi adalah bangkai punya kakek Yamamoto. Ketika diaktifin, otomatis langsung masuk mode Higashi Kyokujitsujin. Konsepnya begini, semua panas api yang biasanya ngebakar di seluruh bilah dikompres penuh sampai cuma fokus di tepi pedang yang kelihatan gosong kayak arang. Efeknya bukan ngebakar, tapi tiap sentuhan bilah langsung ngehapus apapun yang kena sampai nggak bersisa sama sekali. Sampai Blood Vene yang jadi defense mutlak Quincy aja bisa ditembus. Meski secara konsep sekuat itu, kelemahan mekanisnya nggak rumit. Serangan langsung harus kena secara presisi ke target. Kalau meleset, ya efek erasure-nya kagak aktif. Koko Gonryo Rikyu. Bangkai punya Sasakibe, basis utamanya yaitu cuaca. Caranya dengan ngelepas sambaran petir ke langit buat ngebentuk kubah kilat gede yang ditopang banyak pilar energi listrik langsung ke tanah. Pedangnya sendiri masih bentuk rapier shikainya, tapi bisa dialirin daya hancur listrik pada lewat teknik khusus. Jadi semacam pedang petir lah. Dari langit juga petirnya bisa langsung nyamber lawan juga. Jakuho Reikoben. Ketika Soifon aktifin nih bangkai, tangan kanannya langsung ketempel peluncur misil emas gede banget. 2 kali lipat Soifon sendiri. Pas ditembak, misilnya nge-track target secara otomatis sampai kena dan meledak dengan ledakan gede. Saking gedenya tembakan dari bangkai ini, bisa kedetek dari jauh. Juga recoil ledakannya saking gedenya, beliau harus ngiket diri ke bangunan sekitar dulu biar kagak kelempar abis nembak. Beliau sendiri juga ngakunya malu pakai bangkai ini karena sifat bangkainya yang berisik banget. Berbanding terbalik dengan perannya sebagai tukang diem-diem. Kamishini no Yari. Punya Gin Ichimaru, cara kerjanya nggak kelihatan. Orang-orang nganggep bangkai ini cuma soal perpanjangan pedang dengan kecepatan ditambah. Padahal nggak cuma itu. Bener sih, emang paling kelihatannya pemanjangan pedangnya. Ngakunya bisa manjangin sampai 13 km dengan kecepatan manjangnya 500 kali lipat lebih cepat dari suara. Meski gini aja udah nggak ngotak, ada lagi yaitu Korose, dimana bilah pedangnya bisa berubah jadi debu pas dipanjang pendekin. Ninggalin serpihan yang ngandung racun sel di dalam tubuh musuh tanpa disadari. Abis itu, kapan aja Gin mau, tinggal arahin telapak tangan ke target sambil sebut nama tekniknya, dan serpihan tadi langsung ngedissolve lawan dari dalam secara seluler. Ini satu-satunya rencana Gin yang emang dirancang dari awal buat ngalahin Aizen, yaitu nyuri Hogyoku dari dalam dada Aizen di jangka pendek waktu bilahnya jadi debu. Sampai akhirnya beliau yang turu karena Aizen keburu regenerasi dan ngebales duluan. Kinshara Butodan. Punya Kapten Rose, konsepnya unik karena bangkai ini bukan soal kekuatan fisik sama sekali. Ketika aktif, beliau ngeluarin boneka penari raksasa yang mainin simfoni. Dan via teknik kayak si Drift sama Prometheus, musiknya nyiptain ilusi yang nipu semua indera target sampai beneran ngerasa tenggelam atau kebakar secara fisik. Meski sebenarnya nggak ada apa-apa yang terjadi. Mini Genjutsu Shiganama. Saking kuatnya ilusi ini, bisa beneran ngelukain secara fisik. Misalnya beneran berhenti nafas. Kelemahan bangkai ini gampang dieksploitasi, karena seluruhnya berbasis gelombang suara. Kayak waktu Mask the Masculine sengaja ngehancurin gendang telinganya sendiri biar gak bisa denger. Otomatis semua efek bangkai ini langsung hilang. Minazuki. Bangkai punya Unohana, ini salah satu bangkai dengan duality paling menarik. Ketika aktif, cairan kental merah gelap mirip darah ngalir keluar dari bilah pedangnya, terus ngebanjirin seluruh area sekitar. Cairan ini bisa dimanipulasi jadi gelombang tebasan jarak jauh atau dibentuk jadi pelindung yang bisa nangkis serangan. Cairan ini juga berfungsi sebagai katalis penyembuh tubuh Unohana sendiri, tapi ada trade-off-nya. Tiap kali beliau dapat luka fatal, cairan bakal kesedot buat nyembuhin. Jadi persediaan di medan tempur terus ngurangin selama Unohana kena damage. Sakashima Yokoshima Happo Fusagari. Bangkai punya Kapten Shinji, ini tipe yang didesain untuk tawuran massal. Pas aktif, bangkai ini nutupin Shinji di dalam kelopak bunga emas sambil nyebarin kabut di sekitar yang ngebalikin persepsi. Entah itu teman atau musuh, semua kena. Kecuali Shinji sendiri ya guys ya. Hasilnya, semua orang yang kena kabut langsung ngira yang di sekitar mereka itu musuh dan langsung saling serang tanpa ragu. Kelemahannya sebenarnya nggak mutlak, yaitu bangkai ini harus diaktifin pas Shinji beneran sendirian dikepung musuh. Karena kalau ada teman di dekatnya, bisa juga kena efek yang sama dan bakal ikutan nyerang satu sama lain. Senbon Sakura Kageyoshi. Mungkin bangkai paling ikonik di Bleach ya guys ya. Cara ngaktifinnya juga khas. Pedangnya dijatuhin tegak lurus ke tanah sampai tenggelam kayak masuk ke air. Dan dari sini ribuan bilah pedang raksasa keluar dari bawah terus pecah jadi jutaan serpihan kecil mirip kelopak Sakura yang meluncur dari semua arah dan nyerang musuh ataupun jadi defense juga bisa. Ada zona aman radius 85 cm di sekitar Byakuya yang namanya Mushoken, di mana serpihan gak bakal masuk biar beliau gak kena serangannya sendiri. Area ini juga bisa dimasukin musuh untuk menghindari serangan serpihannya, tapi iya kudu langsung 1v1 Byakuya. Sooza Bimaru. Renji Abarai punya 2 wujud bangkai.
Hihio Zabimaru yang ular raksasa itu versi palsunya, dan Sou Zabimaru yang ini wujud aslinya abis Renji belajar nama aslinya di Soul King Palace. Wujudnya jauh beda dari yang lama. Instead of ular gede, Bankai ini nempel ke tubuh Renji dalam bentuk sarung tangan di tangan kanan sama jubah bulu di bahu kiri. Dua-duanya naikin mobilitas bertarungnya secara drastis. Teknik pamungkasnya yaitu Zaga Teppo, di mana beliau bisa ngeluarin rahang tengkorak ular yang ngegigit dan ngebakar target sampai jadi debu. Kekuatan Bankai ini kebagi secara nggak rata antara kontrol fisik jarak dekat sama serangan energi jarak jauh. Jadi butuh fokus tinggi buat ngekoordinir dua bagian armor ini. Adapun teknik lainnya ada Hihio, Orochio, Zazeka, Hihi Tensho, Hikotsu Taiho, Zagai Zeko juga. Kokujo Tengen Myo. Bankai punya Komamura, ketika diaktifin, beliau munculin armor hidup badak. Tingginya sekitar 100 meter dan kelihatannya kayak armor samurai, lengkap dengan pedangnya sendiri. Bankai ini ngekopi semua gerakan Komamura, tapi karena ya gede banget, efeknya otomatis lebih destruktif dari Komamura sendiri. Meski gede juga, jangan salah, gerakannya tetap cepet. Terus ada Dangainjoi, yang aktif pas beliau pakai humanization teknik. Raksasa armornya ngelepasin semua pelindungnya, sampai nyisa wujud dalamnya murni terbuat dari Reiatsu. Di form ini, Bankainya kebal terhadap semua serangan fisik. Ada ya guys ya, malah kebalnya pas gak pakai armor. Katen Kyokotsu Karamatsu Shinju. Bankai punya Kapten Shunsui, dan ini mungkin yang paling aneh sekaligus paling ngeri dari semua Bankai. Ketika aktif, aura melankolis hitam pekat nyebar dalam radius sangat luas, dan siapapun yang kena wajib ngejalanin drama teatrikal tragis sebanyak 4 act. Act pertama yaitu Tamerai Kizu no Wakachiai. Luka fisik yang dipicu sama Shunsui ataupun musuhnya bakal muncul di tubuh satu sama lain, kayak sharing lah. Kedua yaitu Zanki no Shitone, yaitu titik-titik hitam muncul di seluruh tubuh musuh Shunsui. Darah terus keluar dari lubang-lubangnya. Ketiga yaitu Dangyo no Fuchi. Shunsui dan musuhnya tenggelam bareng dalam air yang gede. Siapapun yang habis Reiatsu duluan bakal tenggelam. Dan terakhir yaitu Itokiri Basami Chizome no Dobue. Leher musuh dilepasin benang energi. Karena sifat Bankainya yang efek Shunsui juga bisa jadi backfire ya guys ya. Suzumushi Suishiki and Makorogi punya Tosen, konsepnya straightforward. Pas diaktifin, cincin di crossguardnya muter sampai kebelah jadi 10 biji, dan dari sini muncul kubah hitam raksasa yang nutupin seluruh area sekitar. Terus di dalamnya ada Mumyo-oji, yaitu ruang hampa indera yang ngambil kemampuan target untuk ngeliat, ngedengar, nyium bau, sampai ngerasain aliran Reiatsu di sekitarnya. Target jadi buta total. Meski begitu, siapapun yang nyentuh gagang pedang Suzumushi bakal langsung bebas dari efek Bankai ini. Dimanfaatin Kenpachi ya guys ya kelemahannya. Tekken Tachikaze. Bankai punya Kensei, ketika diaktifin, dagger angin Shikai-nya berubah jadi knuckle blades yang ngunci di kedua tangannya, plus semacam armor gauntlet yang nutupin lengannya. Bedanya sama Shikai yang bisa nembak bilah angin jarak jauh, Bankai ini fokus nyatuin semua daya ledak angin bertekanan tinggi langsung ke dalam tinju. Jadi tiap pukulan yang kena bakal terus-terusan ngeledakin targetnya dari dalam. Of course, selama tinju masih nempel ke tubuh musuh ya guys ya. Trade off-nya jelas, range serangannya jadi melee doang, rentan banget kalau ngelawan musuh yang bisa nyerang dari jarak jauh. Fushi no Kojo. Bankai punya Hisagi yang termanifestasi abis beliau akhirnya paham esensi sejati Kazeshi ini, dan konsep Bankainya masuk akal banget kalau ngelihat personality Hisagi yang dari dulu takut sama air hidup ya guys ya. Pas aktif, bola terbuat dari rantai di langit muncul dan connect ke rantai di leher Hisagi juga musuhnya. Dari sini aliran Reiatsu keduanya disatuin ke satu wadah konstan. Jadi luka apapun yang diterima salah satu pihak langsung disembuhin pakai energi gabungannya. Jadi kalau ngelawan musuh yang kuat banget, ya nggak akan kalah karena pakai energi musuhnya juga untuk nyembuhin luka sendiri. Cocok ngelawan musuh lebih kuat, tapi dari segi stamina lebih jelek. Daiguren Hyorin Maru. Bankai punya Hitsugaya, wujudnya armor es dengan bentuk naga yang nutupin seluruh tubuh Hitsugaya, lengkap sama sayap juga ekor es. Salah satu kemampuannya yaitu ada Tensojurin, manipulasi cuaca untuk ngebekuin segala hal di sekitar. Plus dia punya wujud sempurna yang ngebuat Hitsugaya bisa ngebekuin elemen dan fungsi apapun punya musuh abis kontak fisik. Ada indikator 3 kelopak bunga di belakangnya yang jadi batasan mekanis paling ketat. Kalau kelopak es ini abis sebelum Hitsugaya nyampe kematangan spiritual penuh, Bankainya langsung meleleh dan semua transformasinya batal. Karena tubuh kecilnya belum bisa nahan Reiatsu yang terlalu gede dalam waktu lama.
Bankai Kenpachi. Bankai punya Kenpachi Zaraki nggak pernah disebutin namanya. Beliau berubah jadi Oni dengan penampilan kayak gini. Pedang Nozarashi berubah jadi Cleaver lebih pendek ini. Dan begitu aktif, langsung ngeluarin gelombang Reirkyo gede yang bisa ngeratain bangunan di sekitarnya. Satu tebasan dari jarak cukup jauh aja udah cukup untuk ngebelah tubuh raksasa Gerard Valkyrie jadi dua. Bankai ini saking bahayanya, bahaya juga buat Kenpachi sendiri. Lonjakan Reirkyo yang dihasilin terlalu gede dan gak bisa terkendali. Sampai tubuh fisik Kenpachi sendiri beresiko hancur dan tangannya putus karena nggak sanggup nahan daya hancur Bankainya sendiri. Gak ngotak guys. Ryumon Hozukimaru. Bankai punya Ikkaku yang wujudnya dua senjata utama, yaitu Chinese Monk Spade dan satu Kwandao gede di bagian tengah. Beda sama Bankai lain, nih Bankai kagak punya kemampuan defensif apapun. Fokus di kekuatan ofensif fisik dan Reiatsu mentah yang terus naik selama pertarungan. Bankai ini sifatnya pemalas. Ryumon Hozukimaru baru nyampe daya hancur puncaknya secara perlahan dari gesekan benturan atau luka yang Ikkaku dapat selama pertempuran. Jadi makin lama berantemnya, makin kuat. Dengan resiko turun duluan juga gede guys ya. Konjiki Ashisogi Jizo dan Matai Fukuin Shotari. Bankai punya Kuratsuchi, bentuknya ulat raksasa dengan kepala bayi emas ngembusin kabut racun berbasis darah Mayuri sendiri dalam radius 200 meter. Tapi di Arc Thousand Year Blood War, beliau upgrade Bankai ini, dimodifikasi jadi Matai Fukuin Shotai. Bentuknya kayak gini, yang bisa ngelahirin kopi Ashisogi Jizo yang udah dimodifikasi secara instan, khusus buat nge-counter kemampuan spesifik musuh saat itu juga di medan tempur. Contohnya ngelahirin bayi dengan sistem saraf di permukaan kulit buat ngadepin The Compulsory. Bankai ini bergantung sama keandalan data penelitian awal Mayuri. Kalau musuh bisa adaptasi atau evolusi melampaui prediksi data yang udah ada, replika bayi bisa dihancurin sebelum sempat ngelahirin penangkal baru. Kanon Biraki Benihime Aratame. Bankai punya Urahara, muncul perempuan manekin raksasa dengan jubah merah. Kemampuan utamanya yaitu ngerekonstruksi dan ngebedah apapun yang disentuh struktur manifestasinya. Bisa diaplikasikan kedua arah, entah itu secara ofensif, misalnya nge-split serangan musuh, maupun secara defensif, yaitu ngejahit tubuh yang hancur untuk penyembuhan instan. Efek rekonstruksi ini cuma aktif di dalam radius jangkauan Bankainya. Kalau target keluar dari batasnya, semua yang udah diubah bakal balik ke kondisi sebelumnya. Hakano Togame. Bankai punya Rukia, begitu aktif, penampilan fisik sama bajunya langsung berubah jadi serba putih. Terus suhu di sekitarnya langsung ditarik sampai titik 0 alias 0 Kelvin atau minus 273 derajat Celcius dalam sekejap, nyiptain pilar kabut es badag yang langsung ngebekuin dan ngancurin semua musuh di sekitar jadi abu es. Secara teknis, tubuh Rukia sendiri ikut membeku dan turu sementara selama Bankai aktif. Beliau cuma bisa tahan kondisi ini maksimal 4 detik dan harus balik mencair dengan pelan karena satu gerakan ngedadak aja bisa bikin tubuh fisiknya retak dan hancur berkeping-keping. Tensa Zangetsu punya Our Boy Ichigo ya guys ya. Wujud Bankai sejatinya muncul abis Ichigo nempa ulang pedangnya di Soul King Palace. Cara aktifnya yaitu dengan nyatuin kedua bilah shikainya, pedang besar simbol kekuatan Hollow Slash Shinigami sama pedang kecil simbol kekuatan Quincy, yang begitu digabung langsung micu lonjakan Reiatsu gede yang nutupin seluruh tubuhnya. Hasilnya yaitu pedang besar tipe Kyber Knife dibalut cangkang putih, ditambah rantai yang nyambung dari gagang ke ujung atas bilahnya. Ichigo di form ini bisa ngelepasin Enhanced Getsuga Tensho yang saking destruktifnya bisa ngebelah tubuh Raja Quincy Yuhafaha. Jadi dua Yuhafaha yang punya kemampuan The Almighty alias bisa ngelihat dan manipulasi masa depan, milih langsung ngepatahin Tensa Zangetsu seketika begitu aktif sebelum Ichigo sempat make secara maksimal. Akhirnya potensi maksimal Bankai ini masih belum kita lihat sampai sekarang guys ya. Shirafude Ichimonji, Bankai atau dipanggilnya Shin Uchi ya guys ya, punya Ichibee, ketua divisi 0. Begitu aktif, kuasnya berubah jadi benang bersinar yang ngelayang di atas kepala. Mekanisnya dua tahap bareng shikainya. Tinta hitam shikai dulu yang nutupin target, baru abis itu benang Bankainya nulisin kanji nama baru di atasnya. Nama baru yang ditulis ini ngubah total esensi, sifat, dan tingkat kekuatan target sesuai arti nama yang dikasih. Misalnya Yuhafaha yang pernah dibikin jadi semut hitam yang lemah banget. Batasan mekanismenya tergantung sama efektivitas shikai. Kalau musuh punya kemampuan buat ngehapus atau ngebalikin tinta hitam yang nutupin nama aslinya sebelum benang putih sempat nulis, seluruh efek Bankai ini nggak muncul sama sekali. Shatatsu Karagara Shigarami no Suji. Bankai punya Senjumaru Shutara dari divisi 0 baru bisa diaktifin abis segel sumpah darahnya dilepasin. Pas aktif, Bankai ini manggil gerbang Torii raksasa yang langsung transformasi jadi alat tenun gede. Terus ngeluarin gulungan kain yang luas sampai getaran energinya bisa mengguncang 3 alam sekaligus. Dengan teknik Shiden no Rokushiki, Ukimon no Hata, Senjumaru bisa nenun takdir musuh-musuhnya dan nyegel mereka ke dalam ruangan spasial kain yang polanya bisa dimodifikasi khusus untuk nge-counter kemampuan spesifik masing-masing target. Ada 6 jenis, yaitu Hitokase Tokaba Banranome, Futakase Tokaba Hagane no Yoroi, Mitsukase Tokaba Kokusa no Harawata, Yotsukase Tokaba Itatsuku Shitone,
Itsukase Tokaba Yakenohara, Musukase Tokaba Yamiyo no Hoshio. Aktivasi Bankai ini rada ngawur karena lonjakan Reikyo Senjumaru saking gedenya bisa ngerusak stabilitas 3 dunia kalau dilepas sembarangan. Bankai ini disegel secara absolut dan baru bisa diaktifin hanya kalau 3 anggota divisi 0 lainnya milih untuk ngorbanin nyawa mereka sendiri dulu. Bankai Ginjo. Bankai punya Ginjo, cara dapetinnya lumayan kotor ya guys ya. Bankai ini ngeduplikasiin kemampuan Shinigami sekaligus ngegabungin kekuatan Hollow Fight Fullbring, armor tulang yang nutupin tubuh, mantel gede dan memerah, rambut memutih, dan sklera mata jadi merah khas Hollow. Dari wujud ini, Ginjo bisa nembakin Enhanced Getsuga Tensho sampai Zero dari ujung pedangnya. Reikyo Ginjo setelah nyalain Bankai ini jadi jauh lebih tinggi ya guys ya. Batasan Bankai ini sesuai asal-usul kekuatannya yang emang nyolong dari Ichigo. Daya hancur puncaknya nggak bakal pernah bisa melampaui potensi asli Ichigo sebagai pemilik originalnya. Jadi seberapa gacor pun Ginjo tetap kalah kalau lawan Bankai Ichigo. Bankai Aizen. Sasuke Aizen punya Bankai ya guys ya. Penulis udah konfirmasi ini. Cuma karena nih orang saking gak pernah butuhnya, Bankainya gak pernah sekalipun dipakai sepanjang series. Entah seberapa ngeri wujudnya ya guys ya. Mungkin emang lebih serem dibiarin jadi misteri. Mukojochu Muramasa. Bankai punya Kogaku Chiki ngemanifestasiin wujud fisik sejati roh pedangnya Muramasa ke dunia nyata lewat ledakan Reikyo masif. Kemampuan utamanya yaitu Zanpakuto Spirit Manifestation. Muramasa bisa ngeluarin gelombang energi yang ngeganggu ruang batin Shinigami lain di sekitarnya, ngerusak hubungan mereka sama pedangnya, terus maksa roh pedang bermanifestasi fisik dan balik nyerang user mereka sendiri. Batasan mekanisnya justru datang dari ego penggunanya sendiri. Sifat Koga yang gak stabil dan kasar bikin keharmonisan hubungannya sama Muramasa hancur total. Dan akhirnya beliau kehilangan kemampuan buat manggil atau akses kekuatan Bankai ini di saat paling kritis. Raikagoen Kaku. Bankai punya Amagai, mantan kapten divisi 3, wujudnya pedang besar yang bisa nembakin semburan api dengan kekuatan luar biasa, juga ngeluarin geyser api raksasa langsung dari tanah buat ngebakar musuhnya. Daya hancur tertinggi Bankai ini baru bisa dicapai kalau dikombinasiin sama Bakoto, alat pemakan Reiyatsu. Tapi ini juga jadi titik lemahnya. Kalau inti Bakoto itu hancur atau kehabisan energi, seluruh api dari Bankai ini langsung padam seketika. Dan itu dia semua Bankai Bleach dijelasin. Favorit kalian yang mana guys?